melihat lebih detail lagi, karena untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu, untuk nanti membawa logistik. Sehingga tadi saya dengan Pak Menhan, dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail. Juga tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport, sehingga kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Itu aja. Artinya apa? Agenda ibu kota baru ini tetap dalam rencana. Ya. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada Rabu 29 September 2021 kemarin menyerahkan surat Presiden atau Surpres ke DPR terkait rancangan Undang-Undang Proses Pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN baru dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Pratikno mengungkapkan bahwa ide besar dari rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara bukan hanya sekedar memindahkan ibu kota saja, tetapi juga membuat sebuah motor kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Lebih lanjut, Pratikno menjelaskan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, melalui rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN baru tersebut, pemerintah ingin membangun sentra inovasi yang berkelanjutan dan menjadi sumber inspirasi sekaligus motor kemajuan Indonesia ke depannya. Lebih daripada itu, Mensesnek juga meminta kepada semua pihak untuk tidak membayangkan pemindahan ibu kota negara hanya sebatas menjadi kantor pemerintahan, melainkan sebuah kota masa depan yang bisa menjadi magnet bagi para talenta hebat di Indonesia. Sementara itu di tempat terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berharap pembangunan dari ibu kota negara baru ini bisa menjadi kota dunia dan tidak hanya mengakomodasi kemajuan-kemajuan dalam negeri, tetapi juga apa yang berkembang di muka bumi ini. Sebelumnya DPR Republik Indonesia menerima surat Presiden atau Surpres dari rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN baru. Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani mengatakan akan segera memproses surat kepresidenan tersebut. Menyinggung proses pembangunan ibu kota negara yang awalnya direncanakan pada tahun 2021 kemarin, namun kembali tertunda akibat pandemi COVID-19 yang kembali melanda tanah air pada tahun 2021 ini. Namun pembangunan ibu kota negara atau IKN baru tetap berlanjut di tahun depan. Ini terlihat dalam dokumen rancangan kerja pemerintah atau RKP di tahun 2022. Dalam dokumen tersebut disebutkan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 510,79 miliar rupiah untuk pembangunan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan IKN baru ini masuk dalam program prioritas nasional pemerintah di tahun 2022 mendatang. Untuk pembangunannya masuk dalam strategi percepatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Untuk mendukung pembangunan IKN baru, pemerintah juga mengembangkan kawasan perkotaan yang ada di Pulau Kalimantan. Ini agar bisa mendukung kawasan industri serta pariwisata yang ada di sekitarnya. Pemerintah akan mengembangkan kawasan perkotaan termasuk wilayah metropolitan Banjarmasin dan kota baru di Kalimantan Utara yaitu Kota Tanjung Selor sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan industri dan pariwisata di sekitarnya. Selain pembangunan kota-kota tersebut, pemerintah juga akan mengembangkan kota-kota penyangga di sekitar kawasan ibu kota negara, yakni kota Samarinda dan juga kota Balikpapan sebagai pintu gerbang ibu kota negara nantinya. Di tempat terpisah, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyatakan pemindahan sebagian pegawai negeri sipil atau PNS atau aparatur sipil negara atau ASN ke ibu kota baru akan dimulai dilaksanakan pada tahun depan. Untuk itu, maka dibutuhkan anggaran sebanyak 5,5 miliar rupiah. Pelaksana tugas Kepala BKN Bima Harya Wibisana mengatakan anggaran tersebut dibutuhkan untuk memindahkan sekitar 2.350 orang PNS pada tahun 2022 mendatang.
Selanjutnya pada tahun 2023 rencananya dilakukan pemindahan anggota TNI serta Polri. Namun hingga kini belum ada kepastian berapa personil yang akan dipindahkan terlebih dahulu ke kawasan ibu kota negara nantinya. Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas Rudi Supriyadi Prawiradinata menyebutkan, alasan TNI serta Polri pindah lebih dulu ke kawasan ibu kota negara dikarenakan kedua lembaga tersebut untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wilayah Kalimantan Timur serta persiapan pembangunan ibu kota baru mendatang. Mengenai pengesahan rancangan undang-undang atau RUU pemindahan dari ibu kota negara, ditargetkan paling lambat akhir tahun ini sehingga pada tahun 2022 sudah bisa dibangun kantor pemerintahan serta istana kepresidenan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun dana pembangunan ibu kota negara belum ada dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2022, Rudi memungkinkan pembangunan tersebut akan dimulai oleh pihak swasta. Rudi berharap semua berjalan sesuai dengan rencana, termasuk tidak ada lagi kasus lonjakan COVID-19 di tanah air. Menurut Rudi, pembangunan ibu kota negara sebagai salah satu game changer untuk mendorong perekonomian Republik Indonesia setelah pandemi COVID-19 yang melanda tanah air hampir 2 tahun belakangan ini. Pasalnya, melalui pemindahan proses pembangunan ibu kota negara, tentunya akan menyerap banyak tenaga kerja dan membuka banyak lapangan pekerjaan baru di tanah air. Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah memastikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasar Utara Provinsi Kalimantan Timur tetap dilanjutkan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas pun telah merampungkan master plan pembangunan ibu kota baru yang diperkirakan selesai dalam waktu 5 hingga 20 tahun ke depan. Mulai tahun depan, pemerintah memang berencana membangun istana kepresidenan dan kantor pemerintahan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Rencana tersebut tentu akan bergantung pada pengesahan rancangan undang-undang pemindahan ibu kota yang ditargetkan selesai pada tahun ini. Terlepas dari hal tersebut, kawasan ibu kota baru tentu memerlukan sejumlah infrastruktur wajib. Infrastruktur wajib tersebut itu tentu bisa berada di dalam ataupun kawasan sekitar ibu kota negara nantinya. Dalam dokumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada sejumlah infrastruktur wajib yang harus ada di dalam dan sekitar ibu kota baru nantinya. Yang pertama adalah mempertahankan kawasan hutan tertentu di dalam dan sekitar ibu kota negara yang berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Yang kedua adalah rekayasa untuk mempertahankan serta meningkatkan daya dukung lingkungan hidup, seperti yang pertama merupakan treatment lubang-lubang bekas tambang sebagai reservoir dan sumber air bersih bagi kawasan ibu kota negara nantinya. Selanjutnya, pada saat curah hujan ekstrim dan kondisi karakteristik yang tidak menyerap air, perlu rekayasa untuk memanen air dan mengarahkan aliran air agar tidak menimbulkan daya rusak untuk infrastruktur ibu kota negara nantinya. Selanjutnya merupakan restorasi kawasan di dalam dan sekitar ibu kota negara dengan vegetasi alami. Dan yang terakhir merupakan pembangunan infrastruktur yang harus ramah lingkungan serta efisiensi terkait dengan emisi air dan juga sumber energi.